Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sebenarnya kemampuan ilmu dari para aswaja KW luar biasa. Mereka menguasai ilmu alat, menguasai nahwu shorof, tajwid, balaghah, tafsir, dan sebagainya. Ini luar biasa, sobat-sobat. Nah, akan tetapi, sobat-sobat, itu semua tidak berguna karena mereka masih melakukan amalan TBC, amalan bid'ah. Dan mereka berhenti berpikir karena taklid buta kepada ulamanya. Inilah dua titik lemah dari para aswaja KW, yaitu melakukan amalan bid'ah dan taklid buta kepada ulamanya. Sehingga di dua hal inilah mereka selalu dikalahkan. Di dua hal inilah yang membuat mereka bingung, bahkan menjadi dungu, menjadi tumpul kecerdasannya ketika membicarakan masalah bid'ah. Ini yang terjadi pada Kiai Haji Idrus Ramli ketika berdebat dengan Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Piranda tentang masalah tahlilan. Kiai Haji Idrus Ramli mengakui tahlilan adalah bid'ah mungkarot, bid'ah makruhah, dan yang menghentikannya akan mendapat pahala. Namun karena takut dimusuhi, takut ditinggalkan, ya, mereka tetap melakukan hal ini. Dan ini juga yang terjadi kepada duo aswaja KW yang berdebat dengan Ustadz Salman Ali. 5 jam berdebat, tidak bisa mendefinisikan Wahabi dengan tepat dan benar. Definisinya bias. Hanya karena sir membaca bismillah di dalam sholat dikatakan Wahabi, tidak tahlilan dikatakan Wahabi. Padahal Wahabi itu ya dinisbatkan kepada ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya, kalau mau jujur, ketika orang mengatakan Wahabi berarti pengikut ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Dan tidak semua pendakwah yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, merujuk kepada Quran dan hadis, itu Wahabi. Karena manhaj salaf bukan hanya milik orang yang dikatakan Wahabi. Dalam hal ini ya sering mengacu kepada Salafi.
Muhammadiyah juga bermadzhab salaf. MTA juga bermadzhab salaf. Persis juga bermadzhab salaf. Tetapi mereka bukan orang-orang salafi. Nah, dari sini saja ya mendefinisikan Wahabi jadi rancu. Jadi siapakah sebenarnya Wahabi? Ya, kalau kita mau jujur, kembali kalau kita mau jujur, ya Wahabi itu artinya pengikut bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan ya Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Dan tidak semuanya ya yang berdakwah mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Karena taklid buta, akhirnya kan para Aswaja KW, Laskar Aswaja KW, pengikut Aswaja KW hanya membebek, hanya membela ulamanya. Benar salah mengikuti ulamanya. Padahal jelas-jelas mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya. Tapi karena taklid buta sudah mengakar, sudah berkarat pada diri mereka, mereka nafikan ya Allah dan Rasulnya, mereka nafikan Quran dan Sunnah Nabi. Ya, mereka memposisikan seolah-olah ulamanya adalah ukuran kebenaran. Dan ini kan sama dengan menuhankan ulamanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Yahudi menuhankan orang-orang alimnya selain Allah. Orang Nasrani menuhankan rahib-rahibnya selain Allah. Dan ini ditegaskan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 31. Ya kalau saja para Aswaja KW mau meninggalkan amalan bid'ah, mau meninggalkan taklid buta, mau berpikir kritis, ya, berpikir kritis dan mau mengoreksi kesalahan-kesalahan dari ulamanya, ini akan membuat mereka menjadi sangat luar biasa. Karena selain keilmuan mereka lengkap tinggi dan mereka meninggalkan kebid'ahan dan ya mempunyai kebebasan berpikir, tidak taklid buta. Ya, Nabi Muhammad saja dikoreksi, diprotes oleh sahabat. Ya, ketika menyampaikan strategi perang, Nabi ingin menyongsong musuh. Seorang sahabat mengatakan, apakah ini wahyu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Nah, kalau bukan, saya punya pikiran lain, pendapat lain. Bagaimana kalau kita bertahan ya di dekat sumber air? Karena perang akan membutuhkan waktu lama. Dan kita membutuhkan air, membutuhkan minuman. Nabi akhirnya menyetujui. Bukan hanya Nabi yang dikoreksi, yang dikritik, yang diprotes, tetapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika akan menciptakan Adam. Kan malah malaikat memprotes. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu taat kepadamu? Ya, ini tertera di surat Al-Baqarah. Nah, kalau Nabi, bahkan Allah saja bisa diprotes, bisa dikoreksi, apalagi hanya seorang ulama yang tidak maksum, yang tidak dijaga oleh Allah dari kesalahan. Nah, jadi sobat-sobat, kelemahan yang ada pada Aswaja KW adalah karena melakukan amalan bid'ah dan taklid buta kepada ulamanya. Selama ini mereka lakukan, maka mereka akan selalu dikalahkan dalam hal ini. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.